Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran histologi persyarafan. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, yaitu cerebrum, cerebellum, dan spinal cord atau medulla spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal serta ganglia. Satuan unit fungsional dari sistem persyarafan adalah sel saraf atau neuron. Sel saraf tersusun atas badan sel saraf atau disebut juga dengan soma. Kemudian ada dendrit dan juga akson. Dendrit pada sel saraf berfungsi untuk menangkap rangsangan, kemudian diteruskan ke badan sel, dilanjutkan ke akson yang akan bersinap dengan sel saraf lainnya. Pada gambar B kita bisa melihat sel saraf di bawah mikroskop. Bagian yang ditunjukkan ini adalah badan sel atau soma dan inti sel di bagian tengahnya. Bagian yang bercabang banyak dan keluar dari badan sel adalah dendrit. Sedangkan bagian tunggal yang memanjang ini adalah akson. Akson hilok adalah daerah peralihan antara badan sel dan akson. Terdapat 3 jenis neuron, yaitu neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Neuron multipolar memiliki banyak percabangan dendrit dan satu buah akson. Sedangkan neuron bipolar memiliki satu buah dendrit dan satu buah akson. Neuron unipolar hanya memiliki satu prosesus dari badan selnya yang akan bercabang menjadi akson dan dendrit. Terdapat 3 jenis sinaps. Yang pertama adalah aksosomatik sinap yang menghubungkan antara akson dengan badan sel saraf lainnya. Aksodendritik sinap menghubungkan antara akson dan dendrit, dan aksoaksoni sinap yang menghubungkan antara dua jenis akson dari sel saraf yang berbeda. Sel glial. Sel glial adalah beberapa jenis sel yang mendukung dari kinerja sel saraf. Disebut juga sebagai neuroglial. Ada beberapa tipe, yaitu oligodendrosit yang terletak pada susunan saraf pusat, neurolemosit yang terletak pada susunan saraf tepi yang kita kenal juga sebagai sel Schwann, astrosit, ependymal cell, dan mikroglia yang terletak pada susunan saraf pusat. Berikut adalah fungsi dari sel-sel glial tersebut. Ini adalah gambar skematis sel glial yang terdapat di sistem saraf pusat. Gambar A adalah oligodendrosit yang membentuk selubung mielin. Gambar B adalah astrosit yang menyediakan nutrisi bagi sel neuron. Gambar C adalah sel ependymal yang melapisi permukaan dari medulla spinalis atau spinal cord. Gambar D adalah mikroglial yang merupakan sel sistem imun pada susunan saraf pusat. Berikut adalah gambaran sel glial di sistem saraf tepi. Yang pertama adalah neurolemosit atau kita kenal sebagai sel Schwann yang membentuk selubung mielin pada akson di saraf tepi. Gambar berikutnya adalah sel satelit yang mengelilingi dari badan sel neuron sensori yang terdapat di sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tersusun atas substansia alba dan substansia grisea. Substansia alba ditunjukkan pada daerah sebelah kiri yang berwarna lebih pucat, sedangkan substansia grisea ditunjukkan oleh daerah sebelah kanan yang berwarna lebih gelap. Substansia alba berisi banyak sel-sel yang dilapisi oleh oligodendrosit, yaitu selubung mielin. Sedangkan substansia grisea banyak berisi badan sel, sehingga berwarna lebih gelap. Cerebrum. Cerebrum adalah bagian dari otak yang merupakan sistem saraf pusat. Pada gambar sebelah kiri, kita bisa melihat gambaran cerebrum di bawah mikroskop menunjukkan adanya gyrus dan sulcus pada cerebrum. Di bagian luar tersusun gray matter atau substansia grisea, dan di bagian dalam tersusun substansia alba.
Substansia grisea terdiri atas beberapa lapisan yang akan kita bahas lebih lanjut. Berikut adalah 6 lapisan sel yang menyusun korteks cerebri atau bagian substansia grisea dari otak. Lapisan yang pertama adalah lapisan molekular. Kedua, lapisan granular bagian luar. Ketiga, lapisan piramidal bagian luar. Keempat, lapisan granular bagian dalam. Kelima, lapisan ganglionik atau lapisan piramidal bagian dalam. Dan yang terakhir adalah lapisan multiform atau polimorfik. Sel-sel yang tersusun pada keenam lapisan ini berbeda bentuknya, maka bisa dibagi menjadi 6 jenis sel dengan susunan yang berbeda-beda. Ini adalah gambaran cerebral cortex di bawah mikroskop. Kita bisa melihat ada beberapa jenis sel. Misalnya di sini ada lapisan sel yang berbentuk piramid atau kerucut, maka dia dinamakan sebagai sel piramidal. Di antara sel-sel neuron piramidal itu juga bisa kita jumpai adanya sel-sel glia. Berikutnya adalah cerebellum atau yang dikenal sebagai otak kecil. Cerebellum juga tersusun atas lapisan korteks yang merupakan gray matter atau substansia grisea dan bagian dalam yang tersusun atas substansia alba. Yang membedakan cerebellum dan cerebellum yang pertama adalah strukturnya yang berkelok-kelok dan menyerupai pohon. Dan untuk lapisan korteksnya tersusun atas lapisan yang lebih mudah untuk dibedakan. Ini adalah gambaran dari lapisan molekularnya. Kemudian ini adalah gambaran dari lapisan granular. Kemudian ini adalah bagian white matternya. Pada gambar ini kita bisa melihat perbedaan yang mencolok antara lapisan-lapisan yang terdapat pada cerebellum. Berikut adalah lapisan molekular, lapisan granular, dan medula atau substansia albanya. Ini adalah perbesaran yang lebih kuat dari gambaran tersebut. Berikut adalah lapisan molekularnya, ini lapisan granular, dan ini adalah bagian medulanya. Jika kita lihat, maka bagian medula ini tampak banyak oligodendrosit. Pada cerebellum bisa kita jumpai adanya lapisan sel Purkinje yang terletak di antara lapisan molekular dan lapisan granular. Berikut adalah lapisan molekular dan ini adalah beberapa sel Purkinje dengan badan sel yang menempel pada lapisan granular dan dendritnya mengarah ke lapisan molekular. Ini adalah lapisan granular. Ini adalah gambaran lain dari cerebellum. Berikut adalah lapisan Purkinje. Berikut adalah lapisan molekular dan di bawah ada lapisan granular. Bagian yang ditunjukkan tanda panah adalah inti sel dari atau badan sel dari sel Purkinje dengan dendrit yang mengarah ke lapisan molekular. Medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang atau dikenal juga dengan spinal cord memiliki substansia alba di bagian luar dan substansia grisea di bagian dalam. Dengan kata lain, di bagian dalam ini bisa kita jumpai warna yang lebih gelap dan banyak adanya neuron-neuron atau badan sel. Sedangkan di bagian luar berwarna lebih terang merupakan substansia albanya dan banyak dijumpai akson. Medula spinalis memiliki dua kornu anterior dan dua kornu posterior. Kornu anteriornya lebih pendek dibandingkan kornu posteriornya. Kornu posterior bisa mencapai daerah selaput yang melapisi bagian luar dari medula spinalis, yaitu selaput Mennings. Kemudian di bagian lateral juga terdapat kornu lateralis dan pada masing-masing kornu tersebut tersusun badan-badan sel saraf.
Ini adalah gambaran lain dari medula spinalis. Di bagian tengah dari medula spinalis bisa kita jumpai adanya central canal, dan di bagian substansia grisea yang ada di tengah ini kita bisa jumpai banyaknya badan-badan sel saraf, dan di bagian substansia albanya bisa banyak kita lihat adanya akson-akson yang diselubungi sel Schwann atau neurolimosit yang membentuk selubung mielin. Ini adalah perbesaran kuat yang menunjukkan perbedaan antara substansia grisea dan substansia alba pada medula spinalis. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas nerves. Nerves adalah kumpulan serabut saraf atau akson yang dikelilingi oleh sel glia dan juga jaringan ikat. Yang kedua adalah ganglia. Ganglia ini terbagi menjadi dua, ada ganglion sensoris dan ganglion otonomik. Dan yang ketiga adalah ujung-ujung saraf atau nerve endings. Nerves atau serabut saraf dilapisi oleh 3 jenis selubung. Yang pertama adalah selubung bagian dalam yaitu endoneurium, bagian tengah yaitu perineurium, dan bagian luar yaitu epineurium. Pada gambar B kita lihat potongan melintangnya di bawah mikroskop. Dan begitu juga gambar C bisa kita lihat adanya ketiga lapisan tersebut. Ini adalah referensi yang bisa adik-adik baca untuk mempelajari histologi sistem saraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.